dua, tiga, cepat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menanyakan podcast tentang gaya hidup sehat dan juga kesehatan reproduksi. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Rina Cantika sebagai host dan juga pengirim audio. Saya Dina Dianti sebagai narasumber pertama. Saya Nazwa Helisa sebagai penulis naskah. Saya Siti Febrianti sebagai pembuat poster. Saya Muhammad Iqbal Alfian sebagai narasumber kedua. Saya sebagai Bayan sedikit sebagai peneliti. Cukup sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, kembali lagi bersama saya Rina Cantika dalam podcast Sehat Lahir Batin, di mana kita bisa membahas tentang pengalaman hidup atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita. Atau mungkin kita bisa membahas tentang kesehatan. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas topik yang benar-benar bermanfaat banget buat kehidupan kita, yaitu gaya hidup sehat dan juga kesehatan reproduksi, di mana kita itu selalu menganggap hal itu tabu atau mungkin malah itu sepele dan tidak penting, padahal itu benar-benar penting banget untuk kesehatan hidup kita. Nah, kali ini kami telah mengundang Diana dan juga Iqbal, yaitu seorang yang sudah ahli dalam bidang kesehatan dan khususkan untuk berada di dalam bidang kesehatan remaja. Nah, kepada Iqbal dan Diana kami persilakan untuk masuk. Halo Diana, Iqbal. Hai. Nah, gimana nih kabar kalian kali ini? Halo Rina, kabar aku alhamdulillah nih baik. Kali ini aku benar-benar senang banget nih bisa datang ke podcast di Halo Sobat ya. Iya. Nah, benar, saya juga senang sekali bisa diundang ke podcast hari ini. Terima kasih kepada Rina. Nah, terima kasih juga kepada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast ini. Dan di sini kita tuh memiliki topik yang benar-benar bermanfaat banget ya. Dan mungkin dalam lagi kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita lanjut nih tentang bagaimana sih gaya hidup sehat atau mungkin cara menjaga kesehatan reproduksi, mungkin kalian bisa jelaskan dulu apa itu kesehatan reproduksi. Tentu, boleh. Aku bantu jelasin ya. Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara mental, fisik maupun sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi bukan cuma soal organ reproduksi saja ya, tapi bagaimana juga kalian bisa menghargai tubuhmu sendiri, menjaga kebersihan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atas tubuh kalian sendiri. Wah, jadi ternyata benar-benar penting banget ya kesehatan reproduksi itu, karena kalau kita misalkan sampai lupa untuk menjaga kesehatan reproduksi itu bisa sebenarnya kemana-mana ya. Nah, kalau ternyata bukan cuma urusan medis saja ya, ternyata banyak juga faktor pendukung untuk melakukan gaya hidup sehat atau mungkin menjaga kesehatan reproduksi. Betul banget Nirin, dan gaya hidup sehat itu berperan besar dalamnya seperti pola makan, olahraga, dan tidur cukup. Hingga cara kita mengelola stres semuanya memengaruhi kesehatan reproduksi menurut keseimbangan hormon. Nah, Diana, sekarang kita pindah nih, kita akan membahas tentang gaya hidup sehat. Nah, pada zaman sekarang kan banyak banget nih para remaja yang memang sering melakukan gaya hidup yang tidak sehat, seperti mungkin makan tidak teratur, tidur yang tidak teratur, kurang olahraga, atau mungkin mereka juga suka banget nih ya sama makanan cepat saji seperti nugget atau mungkin burger yang sebagainya. Dan juga mereka itu biasanya suka mager atau sekarang istilahnya hewe lah ya, sudah posisi enak ya, diatur kasur dengan main HP atau mungkin nge-game atau mungkin scroll TikTok ya. Nah, jadi bagaimana sih gitu ya, atau mungkin bagaimana sih dampaknya gitu terhadap tubuh kita atau mungkin kesehatan reproduksi? Nah, cukup besar ya, Rin. Misalnya kurang tidur bisa mengganggu hormon, termasuk hormon reproduksi seperti estrogen dan testosteron. Ini penyebutannya agak susah ya, maaf ya. Bukan hanya itu loh, makanan cepat saji juga yang mengandung banyak lemak dan gula juga bisa mengganggu gangguan metabolisme yang berujung pada gangguan siklus menstruasi ataupun penurunan kualitas sperma pada laki-laki loh. Wah, ternyata ngeri banget ya dampaknya. Kita itu sering banget ya melakukan hal itu, tapi kita itu tidak memikirkan
seberapa gede sih dampaknya buat tubuh kita? Berarti efeknya Ya gimana nih, ya? ya nih Rin, selain itu stres juga punya peran besar. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol yang bisa menekan produksi hormon reproduksi. Makanya menjaga kesehatan mental juga termasuk bagian penting di kesehatan reproduksi. Nah, bener banget nih, kadang kita tuh suka mikir, ah itu mah sepele, ah itu mah cuma stres sedikit, atau mungkin itu cuma sakit sedikit dan juga hilang. Padahal itu tuh bener-bener beresiko banget ya. Benar-benar banget gitu, besar banget ya, apalagi di era kita sekarang. Kita tuh sering banget duduk, jarang gerak, dan juga sering banget menatap layar. Kebiasaan seperti itu juga bisa mempengaruhi aliran darah ke organ reproduksi dan menurunkan vitalitas tubuh secara umum loh. Nah, kalau gitu, Diana Iqbal, misalkan kalian memberikan pesan nih buat para pendengar podcast ini, bagaimana sih cara yang sederhana atau mungkin benar-benar sederhana banget untuk memulai gaya hidup sehat dan juga menjaga kesehatan reproduksi? Boleh simpel nih, aku kasih tips yang sangat simpel banget nih buat para remaja sekarang ya yang suka mageran itu. Yang pertama nih, atur pola makan kalian dengan cara lebih banyak makanan sayuran, buah-buahan, protein, dan juga air putih ya. Yang kedua, olahraga dengan teratur, minimal 30 menit nih per hari. Bisa dengan olahraga seperti berjalan, bersepeda, dan juga yoga juga bisa nih ya. Yang ketiga nih ya, tidur yang cukup, minimal harus 7 jam dalam per malam ya. Jangan, anak muda sekarang ini banyak banget ya yang sering begadang. Itu sangat gak baik nih. Nah, dan jangan lupa jaga kebersihan organ reproduksi dengan cara yang benar. Misalnya nih, mengganti pakaian dalam setiap hari dan menjaga area sekitar agar tetap kering. Wah, ternyata tipsnya benar-benar simple itu ya, tapi ternyata kita tuh kadang suka lupa gitu untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Bahkan kita tuh lebih sering ke melakukan gaya hidup yang tidak sehat. Betul nih, dan yang paling penting itu hindari kebiasaan beresiko seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan menonton konten pornografi. Karena itu berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Nah, bener nih, setuju banget ya. Nah, Diana atau Iqbal, bisa kalian memberikan pesan nih buat pendengar podcast yang mungkin sekarang lagi mendengarkan atau mungkin yang memang sudah beres mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira pesannya yang benar-benar penting banget untuk mereka ini apa? Pesan saya, cintai tubuhmu dengan cara yang sehat. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar pentingnya menjaga diri. Kesehatan reproduksi bukan cuma tergantung masa depan, kesehatan reproduksi bukan tentang masa depan loh, tapi tentang bagaimana kamu bisa menghargai tubuhmu sendiri. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Itu benar-benar memberikan kita banyak pelajaran ya, terutama dalam kesehatan reproduksi. Itu benar-benar penting banget karena kalau kita tuh lalai dalam menjaga kesehatan reproduksi, itu tuh berdampaknya benar-benar gede banget loh. Dan juga terima kasih nih kepada Iqbal dan juga Diana yang sudah men-sharing bagaimana cara yang benar-benar simpel atau mungkin mudah untuk dilakukan untuk memulai gaya hidup sehat dan juga memulai menjaga kesehatan reproduksi. Dan juga mungkin terima kasih juga karena kalian sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast ini. Sama-sama Rina. Sebenarnya kami juga sangat senang ketika mendengar kabar kami akan diundang di acara podcast Sobat Sehat. Semoga dengan adanya saya bersama rekan saya bisa memberikan manfaat kepada pendengar setia, yaitu pendengar podcast Sobat Sehat. Nah, dan buat Sobat Sehat, kalian ingat ya bahwa tubuh itu adalah tanggung jawab kalian.